kembali lagi sama aku Theo. Kali ini aku mau sharing sama kalian pastinya. Kan awak kan kita orangnya suka sharing. Jadi tema kali ini aku mau membahas tentang cara aku memanage keuangan. Jadi aku itu sekarang kurang lebih 3 tahun 3 bulan di Austria tepatnya. Ya. Nah, jadi selama di Austria itu aku itu kan tinggal sama host family aku. Aku kan au pair. Jadi aku tinggal sama host family. Jadi aku selalu dapat uang saku tiap bulan. Dari awal itu aku dapat 430 euro sebulan. Jadi tiap tahun itu di Austria gaji itu tiap tahun tuh naik. Jadi tahun kedua itu kira-kira 440 dan tahun ketiga ini 460. Nah, awalnya itu 460 ini kan aku bagi-bagi nih. Jadi aku ini udah dari dulu tuh sebenarnya udah melek finansial. Melek finansial. Jadi aku udah tahu persenan-persenan apa yang akan aku bagi. Jadi yang pertama itu yang penting itu tuh ada tabungan. Tabungan itu penting. Terus yang kedua yang buat aku penting itu untuk jalan-jalan traveling. Kan awak suka jalan-jalan. Jadi harus ada juga dana yang dialokasikan ke jalan-jalan. Nah, baiknya di Austria ini, jadi di Austria ini kita dapat 14 kali gaji dalam setahun. Jadi ada di summer itu ada namanya uang summer, gaji summer. Walaupun kita nggak kerja, tapi itu gajinya itu full sebulan seperti bulan biasa. Terus ada juga yang namanya Weihnachtsgeld, itu uang Natal. Jadi di sini itu juga dikasih pada waktu November sebelum Natal itu ada uang Natal. Jadi itu juga sebanyak 1 bulan gaji. Nah, jadi perhitungan aku selama di Austria, uang gaji sama uang summer sama uang Natal ini itu aku jadikan jadi uang traveling aku. Jadi untuk gaji yang tiap bulan yang regular itu aku nggak potong-potong lagi untuk traveling. Jadi uang Natal, uang summer holiday itu udah ke situ. Nah ya, jadi si 460 ini aku hitungnya yang sekarang aja ya. 460 ini aku bagi. Jadi yang harga fix yang harus aku bayar tiap bulan itu, ya maksudnya pengeluaran yang fix yang aku akan keluarkan dalam tiap bulan itu, satu itu asuransi. Susah. Asuransi yang pertama itu asuransi, yang kedua itu transportasi umum karena aku di sini kan naik kendaraan umum. Terus yang ketiga itu pulsa. Jadi ketiga biaya ini udah pasti aku keluarin setiap bulan. Jadi kira-kira hitungannya untuk asuransi itu ada 65 euro, untuk transportasi itu 30 euro, dan untuk pulsa itu 10 euro. Jadi hitungannya itu kayak 110 euro dalam sebulan pengeluaran aku. Nah, 110 euro, jadi 460 dikurang 110 itu ya bersihnya di aku itu 350 euro. Nah, ini si 350 euro ini yang aku manage. Jadi 50 euro itu biasanya aku alokasikan dana kalau ada, ya contohnya main sama teman-teman, keluar, atau beli barang, itu yang 50 euro ini. Nah, kebanyakan si 50 euro ini juga nggak kepake sih sama aku, anaknya hemat. Jadi biasanya itu juga masuk ke dalam tabungan. Jadi tahun pertama aku au pair di sini tuh, aku benar-benar fix simpan uang itu benar-benar 350 euro untuk tabungan. Jadi dulu itu aku cuman punya satu bank. Ini bank aku. Ini sengaja aku tutup ya nomornya. Jadi ini bank aku, isinya selalu aku masukin gaji dan tabungan itu sama. Jadi aku itu bingung. Ini yang boleh aku pakai apa, yang nggak boleh aku pakai apa. Jadi bingung kan. Jadi dulu aku buat satu lagi bank. Ini bank aku yang kedua. Ini dari Sparkasse atau Erste. Jadi di bank yang kedua ini terus aku buat tabungan. Jadi di sini yang si 50 euro yang biasanya untuk bisa aku pakai kemana-mana, yang di sini itu tabungan yang benar-benar nggak aku pakai. Dia selalu aku masukin itu 300 euro di sini. Sini tabungan. Lalu ini
ya yang bisa dipakai gitu ya. Terus gaji aku masuk ke sini, jadi aku selalu transfer dari sini ke sini. Jadi ini nggak pernah aku bawa-bawa, jadi ini selalu di rumah gitu. Terus udah agak sering jalan-jalan kan, aku dapat kayak susah untuk booking online gitu karena harus butuh kartu kredit gitu kan. Jadi aku nggak punya. Jadi yang dua ini dulu ini bukan kartu kredit. Ini kan sekarang udah kartu kredit ya, karena diganti, di-upgrade. Yang ini masih belum, yang tabungan aku masih belum. Nah, terus aku daftar ke satu ya kayak bank gitulah, bank untuk buat kartu kredit. Jadi aku punya yang ini sekarang. Ini tahun kedua aku buat gara-gara aku kesusahan buat booking-booking online kalau traveling gitu. Jadi ini untuk booking-booking online. Nah, ini juga nggak pernah dibawa. Jadi ini selalu di rumah. Yang dua ini selalu di rumah. Jadi kan kalau ke bawah kan ada kepikiran make kan. Jadi aku lebih baik tinggalnya di rumah. Nah, di tahun ketiga ini aku tuh udah mulai melek tentang investasi. Jadi aku buat satu bank lagi. Ini nggak bank sih, apa ya? Dia tuh nama aplikasinya Transferwise. Aku kan sering juga nih kalau ada nggak kelebihan sih, aduh, kayak orang kaya. Jadi aku tuh juga sering dapat side job selain yang si au pair ini, aku sering side job di luar. Jadi yang itu kadang aku kirim ke rumah ke Indonesia gitu. Jadi ada namanya aplikasi Transferwise. Jadi di situ aku bisa ngirim-ngirim duit ke Indonesia cepet gitu kan, hitungan berapa detik udah nyampe lah gitu, atau 1 jam udah nyampe gitu. Jadi di sini aku masukin si duit yang dari side job itu di sini. Jadi bisa di top up. Jadi kalau kirim itu tinggal langsung ditarik dari dalam sini gitu. Jadi nggak perlu kirim lagi dari dari bank sini atau dari bank sini untuk kirim ke Indonesia. Jadi di dalamnya udah aku top up berapa gitu. Jadi kalau ada yang urgent gitu di Indonesia, aku langsung transfer bisa. Soalnya ini kalau yang bank yang dua ini kalau mau kirim ke Transferwise yang aplikasi itu ke sininya ini, ke si aplikasi di kartu ini, dia tuh kayak butuh 1-3 hari. Jadi kalau kita udah ada di dalam, jadi dia tinggal dipotong dari dalam itu aja gitu. Jadi kan gampang gitu. Nah, kayak gitulah aku cara memanage keuangan. Memanage keuangan. Jadi tahun pertama, ini aku mau sedikit cerita. Tahun pertama itu, aku itu orangnya kan suka udah ngeplan lah gitu. Tahun pertama itu aku si tabunganku ini selalu kosong sih. Jadi tahun pertama itu aku tabungannya langsung ke properti gitu. Jadi aku dulu ada nyicil tanah. Jadi si tanah ini aku cicil ya sekitaran 300 euro sih juga pengeluaran aku untuk nyicil si tanah ini. Jadi si tanah ini lunas dalam waktu 10 bulan gitu. Jadi itu kayak ini aku dulu ya, cuma cerita sih bukan untuk ini. Jadi aku dulu itu nyicil tanah itu kayak 5 juta sebulan sampai 10 bulan. Dan itu sudah lunas dan aku sangat lega. Dan baru aku bisa keisi yang si ini. Dulu dia isinya ini cuma sisa-sisa kalau aku udah kirim ke Indonesia untuk nyicil tanah itu. Sisa-sisanya itu masuk ke sini ke tabungan yang ini. Jadi ya sekarang itu aku semenjak udah lunas itu tabungan aku ke sini selalu. Jadi hampir pendapatan aku 80%-nya itu ke tabungan. Nah sekarang si Transferwise ini cerita balik ke si Transferwise. Sekarang itu aku mulai 2 bulan terakhir itu udah melek reksadana, kalau ada yang tahu. Nah sekarang aku kan udah nggak nyicil si properti aku lagi kan. Jadi aku juga pengeluarannya yang untuk si tanah itu aku alokasikan sekarang untuk reksadana yang aku punya di Indonesia. Jadi aku sekarang lagi investasi ke situ. Ya biar gimana ya? Suka gitu nabung kalau ada yang nggak kepake duitnya kan sayang. Kalau di tabungan di sini dia pasti nggak berkembang sih. Jadi paling kepotong administrasi kan juga. Jadi terus aku kepikiran ya udahlah
ketimbangan kepotong-kepotong administrasi, tapi duitnya bunganya itu cuman kayak 0, berapa persen lah setahun gitu kan, sedikit banget. Jadi mending diinvestasiin ke reksadana. Reksadana kan bisa, walaupun nggak banyak, tapi dia berbunga dan juga nggak berkurang gitu loh ceritanya. Jadi aku ceritanya cuman pengen nabung. Jadi aku top up di sini juga. Jadi sekarang itu hitungannya itu tabungan aku itu 40%, kan 80% ini dulunya di sini tabungan. Sekarang itu 40% di sini dan 40% di sini di transfer Wise. Jadi yang di sini itu 40% itu ya untuk tabungan atau dana darurat. Dua-duanya di sini. Dana darurat itu hitungannya itu pengeluaran kita setiap bulan apa dikali 12 bulan. Jadi kita itu udah secure, udah aman lah untuk 1 tahun itu. Kalau contohnya kayak sekarang tuh corona, kita udah aman, udah nggak ada pikiran dari mana. Kalau ada dana darurat itu udah mantep banget. Nah, aku udah punya dana darurat, jadi aku nggak terlalu was-was lah ya. Di sini juga ada untuk investasi, tapi aku itu nggak, investasi sama dana darurat itu dan tabungan itu beda. Jadi dana darurat ini, di sini kan dana darurat sama tabungan. Si dana darurat itu tabungan aku juga gitu. Nah, begitulah pemirsa, kawan-kawan, cerita tentang uang. Nggak ada kelarnya. Tapi so far aku mau apa ya, mengajak kalian menabung terus. Dana darurat dan tabungan itu penting. Jadi nggak perlulah yang lifestyle apa ya, gaya hidup yang terlalu mewah. Nggak mewah sih, apa ya bilangnya, yang terlalu ingin menunjukkan diri gitu kan, tapi tabungannya kosong. Ya mending ya biasa-biasa aja, tapi kita itu secure, kita itu aman di masa depan. Kalau terjadi apa-apa itu kita ada lah pegangan gitu kan. Jadi kalau untuk yang beli-beli yang gak penting atau yang terlalu mau dilihat gitu, kayak yang merek-merek mahal, lah nggak zaman. Sekarang itu zamannya investasi, tabungan, dan hidup lebih bahagia gitu. Oke, sampai di sini dulu sharing-sharing aku, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian boleh tinggalin di komen. Dan juga boleh share ke orang-orang, teman-teman kalian atau kawan-kawan kalian yang mungkin bermanfaat, yang hidupnya terlalu hura-hura. Ayo kita mulai menabung. Oke, thank you for watching dan see you in next time. Bye. Aku ada 4 kartu. Dadah.